Jemaat, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami memasuki hari Minggu pertama di tahun 2022. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, dan biarlah kami awali perjalanan bersama dengan damai sejahtera Kristus. Firman-Mu berkuasa menjamah, memulihkan, membebaskan, dan menuntun perjalanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai saudara-saudara. Mazmur 72 ayat 1 sampai 14. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 2 Januari 2022, minggu pertama di tahun 2022. Biasanya setelah orang merayakan Natal Tahun Baru, ada rencana-rencana ke depan. Ada proyek-proyek yang dipersiapkan. Ada rancangan-rancangan program baik gereja, lembaga-lembaga keumatan, bahkan lembaga-lembaga sekuler. Dan mungkin di antara kita sebagai jemaat juga sudah punya rencana-rencana ke depan. Tadi di konsistori saya diskusi dengan Penatua Leo Ngahue. Saya tanya, apa resolusimu untuk tahun ini? Dia bilang, aku ingin jadi orang bebas. Apa maksudnya bebas? Pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil kebenaran Allah bagi banyak orang. Wow, kita doakan supaya itu terjadi. Jadi setiap orang punya rancangan, punya rencana, punya pengharapan. Mazmur 72, kalau kita baca dengan teliti, ternyata adalah sebuah nubuatan yang diucapkan oleh Raja Daud, bukan semata-mata untuk anaknya Salomo. Tapi ini sebuah nubuatan, sebuah pengharapan, sebuah doa, dan kemudian ini digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, ayat-ayat ini menggambarkan betapa hebatnya kerinduan dan pengharapan seorang pemimpin. Kita tahu siapa Daud menurut Alkitab. Dia raja yang diurapi Tuhan. Dia kaya raya. Dia punya otoritas hebat atas Israel. Dia punya pasukan perang. Dia punya tentara-tentara berkuda. Bangsa-bangsa datang kepadanya. Rakyat tunduk dan taat. Tetapi saudara-saudaraku, Daud tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh perilakunya. Dan itu pada akhirnya ketika dia memasuki usia senja dan anaknya Salomo menjadi raja, dia menaikkan sejumlah doa dan pengharapan kepada Tuhan. Dia tidak menunjukkan bahwa ini kekuasaanmu, ini wilayah pemerintahanmu, ini kambing domba lembu milikmu, ini rakyat milikmu. Tapi dia wariskan siapa Tuhan yang dia sembah kepada putranya. Dan inilah kunci
kunci utama dari perjalanan orang-orang yang menang. Nah, tema kita hari ini ialah pembawa damai sejahtera dan kebenaran. Pembawa damai sejahtera berarti damai sejahtera itu sudah dimiliki sebelum kita membawanya kepada orang lain. Kita semua sudah mengerti apa itu damai sejahtera, shalom Allah, eirene, semua yang sifatnya utuh dan sempurna. Tapi mari kita perhatikan prinsip-prinsip dari pengharapan kepada Tuhan yang diwujudkan oleh pemimpin baru, tapi juga sekaligus digenapi dalam diri Yesus Kristus. Sebelum saya lanjutkan penjelasan ini, saya ingin mengingatkan kita tentang seorang jenderal dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua, Jenderal Amerika Serikat namanya Douglas MacArthur. Dia menulis sebuah buku yang sangat terkenal, diberi judul The Prayer of a Father. Dalam buku itu tersingkap doanya untuk putranya. Dan saya ingin bacakan doa MacArthur untuk putranya. Amat berbeda dengan doa-doa kita. Amat berbeda dengan pengharapan-pengharapan kita. Dia berdoa begini, Tuhan, sebagai ayah, aku berdoa kepadamu, jangan memberikan kelancaran kepada anakku. Jangan memberikan hidup yang terlalu mudah kepada anakku. Tetapi saya mohon karuniakanlah dia jalan yang penuh dengan duri, ombak yang cukup besar, dan kesulitan-kesulitan yang sengit, supaya dia berniat untuk berjuang. Berikanlah dia angin tofan dan ombak yang besar, sehingga di tengah-tengah angin topan dan ombak yang besar, bukan saja ia tidak jatuh tenggelam, melainkan dapat berdiri tegak, bahkan dapat menyelamatkan mereka yang sedang tenggelam. Kiranya Tuhan menolong. Saudara-saudara, sepertinya seorang ayah yang gak tega mendoakan kesulitan-kesulitan yang harus dijalani oleh putranya. Amat berbeda dengan doa-doa kita termasuk saya. Berdoa buat anak-anak saya Yanson dan Kevin, Tuhan berkati mereka, hindarkan semua malapetaka, hindarkan semua kejahatan, jauh dari semua tipu daya, tidak boleh ada gelombang kencang, tidak boleh angin badai. Tapi MacArthur memberi sebuah pencerahan yang baru. Justru kekuatan karakter diperoleh di tengah-tengah perjuangan yang begitu hebat dan dahsyat. Dan itulah sebabnya juga Daud berdoa buat anaknya Salomo. Supaya dia tidak hanya memimpin umat yang besar ini, tetapi dia dalam kepemimpinannya mendatangkan damai sejahtera dan keadilan. Sehingga orang-orang miskin dibebaskan, orang-orang tertindas dibebaskan, orang-orang yang kelaparan diberi makan, orang-orang yang memeras dimusnahkan dari bumi. Dan semuanya adalah prinsip-prinsip ilahi yang menjadi pengharapan seorang pemimpin, pengharapan seorang raja, pengharapan seorang ayah untuk menjadi damai sejahtera dan menegakkan keadilan di negeri. Soal berkat-berkat, ayat itu berkata kiranya raja-raja datang menyembah, kiranya bangsa-bangsa datang, kiranya seolah-olah tidak yakin
Kata kiranya artinya manusia yang merencanakan, manusia yang mendoakan, tetapi Tuhan yang memutuskan. Satu kali dalam sebuah diskusi teologi, dosen kami bertanya, apakah Tuhan memberi berkat, kekayaan buat kita? Hampir semua mahasiswa menjawab, yes, Tuhan memberi kita kekayaan, Tuhan memberi kita berkat. Ternyata semuanya salah, termasuk saya waktu itu. Karena Alkitab menceritakan Tuhan tidak memberi kita kekayaan, tapi Tuhan memberi kita kuasa dan kekuatan untuk mengelola dan menemukan berkat yang tersedia di alam raya ini. Itulah sebabnya Raja Daud berkata, kiranya kalau putranya fokus pada Allah, kalau Salomo fokus pada Allah, kalau Salomo mengandalkan Tuhan yang ayahnya andalkan, maka Tuhan, bagian Tuhan ialah dia akan melimpahkan kasih karunia. Datang raja-raja menyembah. Segala harta kekayaan dari bangsa-bangsa, dalam sebuah istilah disebut jarah kekayaan bangsa-bangsa. Itu sebabnya dalam 2 Tawarikh pasal 1 kita temukan doa Salomo. Orang sering ditanya, apa yang Salomo minta dari Tuhan? Selalu jawaban kita, dia minta hikmat. Tapi kalau baca ayat itu baik-baik, dalam 2 Tawarikh 1 ayat 6 sampai dengan ayat 14, kita temukan Salomo pertama-tama tidak minta hikmat. Yang Salomo minta pertama-tama ialah dia minta kepada Tuhan, ya Tuhan, tunjukkanlah kasih setiamu kepada ayahku Daud. Jadi yang Salomo minta ialah keteguhan hati Tuhan untuk Daud. Dengan perkataan lain, Salomo menggunakan nama ayahnya sebagai garansi untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Dan akibatnya Salomo minta seperti kerinduan ayahnya. Salomo minta apa? Minta hikmat. Padahal dalam tradisi raja-raja, seorang raja harus memiliki 5 unsur penting. Pertama, dia mesti punya kekayaan. Yang kedua, dia harus punya kemuliaan. Yang ketiga, punya harta benda. Yang keempat, dia bisa mengalahkan musuh-musuh. Dan yang kelima, punya umur panjang. Ini 5 hal yang wajib dimiliki seorang raja di zaman itu. Dan Salomo tidak minta 5 ini. Tapi dia minta pertama-tama nama ayahnya, kasih setia Allah kepada ayahnya. Dan karena kasih setia kepada ayahnya, Salomo minta hikmat. Setelah Tuhan bilang, karena engkau minta hikmat, maka sekarang aku berikan kepadamu hikmat dan pengertian. Dan aku tambahkan kekayaan, harta benda, nyawa pembenci, umur panjang, kemuliaan. Saya mengerti kemudian kenapa Jenderal MacArthur, pemimpin pasukan sekutu dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua, dia bergumul dengan begitu hebat dalam perjalanan untuk membebaskan bangsa-bangsa dari Perang Dunia Kedua itu. Maka dia juga berharap anaknya tidak main di atas kolam renang. Anaknya tidak main di atas kasur yang empuk. Tapi biarkan anaknya ada di tengah-tengah padang gurun. Supaya dia mengerti, dia kuat menghadapi badai gelombang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pesan profetik kita untuk minggu pertama tahun 2022. Yang pertama ialah mari
para pria, kaum bapak, ibu-ibu, para pemimpin di jemaat, pemimpin masyarakat, siapapun engkau, prinsip ini berlaku. Tuhanlah segala-galanya. Apapun yang kita miliki di hadapan Tuhan, nothing. Berserulah kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, berharap kepada Dia. Anda yang minta, Anda yang rencanakan, tapi Tuhan yang memutuskan. Tidak bisa mengandalkan kekuasaan manusia. Tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia. Tidak mengandalkan tentara dan pasukan-pasukan berkuda. Tidak mengandalkan harta kekayaan. Bahkan tidak mengandalkan urapan. Tapi dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Itulah pengharapan para pemimpin bagi generasi-generasi yang baru. Dan pengharapan itu rupanya dahsyat digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa bentuk penggenapannya? Dia menjalani semua proses sebelum menikmati kemuliaan. Dia lahir di tempat yang hina. Itulah keputusan Allah. Membiarkan raja di atas segala raja itu lahir di tempat yang hina. Tidak lahir di istana. Alasannya sederhana, bukan mereka enggak punya uang. Tapi kalau dia lahir di istana, Anda tidak bisa masuk berjumpa dengan dia. Mengapa? Karena harus ada ID card. Harus melalui proses antigen. Harus melalui proses swab. Harus pakai kartu vaksin. Harus peduli lindungi, ada pasukan yang jaga istana dan Anda tidak bisa masuk, termasuk saya. Tapi dia lahir di tempat yang hina supaya kita bebas masuk mengakses raja di atas segala raja. Bukan tempat lahirnya yang penting, tapi siapa yang ada di tempat itu, dialah yang penting. Bukan rumah besar dan mewah yang penting, tapi siapakah penghuni rumah itu. Dan Yesus memilih tempat itu. Allah Bapa memilih tempat itu. Dia menjalani perjalanan yang begitu luar biasa, memberi perhatian kepada orang-orang yang sakit. Orang-orang yang tidak dianggap tidak berguna. Orang-orang yang disepelekan. Bahkan dalam satu pengajarannya, dia berkata dengan begitu tegas, kalau engkau mau berjumpa dengan aku, kalau engkau mau melihat damai sejahtera itu, engkau mau mengalami kedamaian sejahtera itu, lakukan ini. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau mengunjungi aku. Ketika aku di penjara, engkau melawat aku. Ketika aku tidak punya tempat, engkau beri tumpangan. Saya menyebutnya sebagai 6 pintu gerbang utama berjumpa dengan Kristus. Lalu orang-orang bertanya, kapan kami lakukan ini? Ketika engkau melakukannya bagi orang-orang yang hina ini, kamu telah melakukannya bagiku. Dan keputusan Salomo dalam kepemimpinan pertama ialah dia menyelamatkan seorang bayi yang direbut oleh 2 wanita. Untuk menunjukkan betapa keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera itu akan diwarisi oleh bumi. Karena pemimpin-pemimpin yang punya special calling, pemimpin-pemimpin yang punya special relationship dengan Tuhan sebagai sumber damai sejahtera. Dalam perjalanan dia ditolak di mana-mana. Menghadapi badai gelombang. Yesus sengaja biarkan murid-murid memasuki badai di laut itu.
membiarkan mereka seperti doa MacArthur. Jangan memberi anakku kemudahan, tapi izinkan dia masuk ke gelombang yang besar. Wow. Mulai hari ini saya akan ubah doa-doa saya. Supaya Tuhan tidak beri kemudahan-kemudahan kepada Yanson dan Kevin. Tapi memberi di mereka padang gurun yang hebat. Supaya mereka tetap berdiri kokoh. Untuk menunjukkan bahwa alam raya ini dikuasai oleh Tuhan. Dan terakhir dari semua bentuk kemuliaan, dia harus tergantung seperti orang yang tidak berdaya di atas bukit Golgota. Di salib itulah damai sejahtera Allah itu menjadi sempurna bagi umat manusia. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 72 ini mengingatkan kita. Yang pertama, berharaplah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kuasa harta apapun, tapi andalkan Tuhan. Fokus pada Tuhan. Anda merencanakan apa saja, tetapi biarkan Tuhan yang memutuskan. Di mana ada kebenaran, kata Rasul Paulus, di situ damai sejahtera akan berlimpah-limpah. Saya berdoa supaya jemaat ini, baik bapak-bapak, ibu-ibu, para pria, para wanita, anak-anak muda, anak-anak kita sekolah minggu, kita semua ada di dalam rancangan Allah. Tidak mengharapkan kemudahan, tapi mengharapkan kekuatan dan kuasa Allah untuk mengalahkan padang gurun. Dengar saya beritahu, Tuhan tidak tertarik dengan padang gurun. Tuhan tidak tertarik dengan gelombang kencang. Tuhan tidak tertarik dengan pandemi dan COVID. Tapi Tuhan tertarik dengan mereka yang mengandalkan Dia. Dan kekuatan itu akan kita miliki. Tuhan Yesus memberkati jemaat ini menjadi jemaat yang mengandalkan Tuhan. Dan jemaat yang suka berdoa. Jemaat yang suka mendatangkan damai sejahtera. Jemaat yang hidup di dalam kebenaran-kebenaran ilahi. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saya undang Ibu Nana Liur untuk menyampaikan pujian bagi Tuhan. Bapak Ibu, selamat tahun baru semua. Kenyamanan bisa menjadi pembunuh kehidupan kekristenan kita. Lagu ini berkata bahwa Tuhan tak pernah janji untuk membuat hidup kita nyaman dan mudah. Tapi yang pasti janjinya Dia akan memberi kekuatan dan penyertaan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat pasti nyata. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya.